Siapa yang berani mengemudikan mobil ini 200 km per jam? Seberapa gede mobil ini? Kita ukur dulu wheelbase-nya ya. Saya akan perlihatkan kepada kalian nih. Nah ya, ini AC GC. Jika Anda menginginkan mobil yang kecil, bisa satset untuk di perkotaan, cc-nya nggak terlalu besar, dan tentunya BBM-nya irit, mungkin ini solusinya. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe M tahun 2017. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah masih relevan untuk kita kemudikan di saat-saat ini? Saya Dudung Aji, Anda sedang menyaksikan Wotokar. Ya, kembali lagi di video Wotokar dan selamat datang di Ravasya Motor Subang. Pada kesempatan kali ini kami dikasih kesempatan yang sangat spesial ya untuk mereview sebuah mobil LCGC dari Daihatsu Ayla tipe M tahun 2017. Secara lengkap kami sudah buatkannya, seperti apa itu historinya mobil ini Anda bisa cek ada di atas kaca Anda atau di deskripsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview secara detail seperti apa mobil ini dan fungsinya apakah masih relevan nggak. Dari segi desain, mobil ini memang cute ya, kecil, memang diciptakan untuk perkotaan, jadi bisa satset di jalan. Untuk bonetnya di sini tidak terlalu panjang, jadi hanya segini. Terdapat lampu yang tentunya lampunya di sini sudah diganti oleh pemilik sebelumnya menggunakan lampu berwarna putih. Oke, fog lamp-nya juga sudah diganti ya oleh pemilik sebelumnya. Ada lampu lagi di sini yang ini tentunya sudah diganti oleh pemilik sebelumnya. Untuk grillnya di sini tidak ada krom-kroman, ini masih polos seperti ini dan ada logo A di sini. A itu apa? Ayla. Karena kenapa ada logonya di bagian depan? Diwajibkan oleh pemerintah Republik Indonesia supaya ada logo lokalnya. Ya seperti di Agia kan logo burung ya. Nah ini logonya A seperti ini. Nah kalau di bagian belakangnya tentunya tidak kalah spesial. Di belakang ini sudah dilengkapi dengan spoiler serta ada shark fin antenaan. Terdapat kaca yang polos karena tidak ada wiper belakangnya pada tipe M ini. Serta ada logo Daihatsu, tentunya ada logo Astra Daihatsu menandakan kalau mobil ini diproduksi di dalam negeri. Dan di kanannya ada Ayla tipe M. Oke, sudah di-cover dengan rapi lampu-lampunya oleh pemilik sebelumnya dan ada modifikasinya nih. Lumayan juga nih modifikasinya ala-ala LCGC gitu ya. Dan di bagian bawah ini tidak terdapat sensor parkir, tidak terdapat kamera mundur. Lalu pertanyaannya, buat apa mobil sekecil ini dikasih sensor parkir dan kamera mundur? Dari bagian samping mobil ini terasa kecil ya. Nah, setak-tak kalau kata orang Sunda nih. Sudah dilengkapi dengan talang air di sini. Tentunya untuk side body molding tidak ada, apalagi body kit tidak ada karena ini tipe apa. Untuk pembukaan pintunya lucu ya, menggunakan pol seperti ini dan tidak dicat karena ini tipe M. Ada spion yang tentunya sudah elektrik pengaturannya. Ayla tipe M ini dibekali dengan velg yang cukup imut ya. Ya memang untuk ukuran mobil LCGC seperti ini ya, 13 inci. Di sini berwarna hitam, kayaknya sudah diganti oleh pemilik sebelumnya. Malah ada logo Suzuki-nya nih ya. Berarti ini velgnya velg Suzuki ya. Di sini dibalut dengan ban 155/80 R13. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang tentunya masih tromol. Untuk safety jangan ditanyain lagi ya karena ini tipe M. Dan di sini menariknya bannya masih gondrong nih ya. Di sini bannya Campiro ya, Campiro Eco by Gajah Tunggal. Seberapa gede mobil ini? Kita ukur dulu wheelbase-nya ya. Wheelbase-nya di sini 2455 mm, lumayan pendek ya. Dengan panjang 3640 mm, ya nggak nyampe 4 meter. Dan tingginya di 1500 mm serta untuk lebarnya di 1600 mm. Oke, supaya kalian nggak penasaran ada apa di balik bonetnya, saya akan perlihatkan ya. Membukanya tentunya seperti mobil keumuman. Di sini bonetnya terasa tipis ya. Namun sudah dilengkapi dengan hood insulation oleh pemilik sebelumnya, atau bawaannya malah ini ya. Mesinnya rapi ya, karena memang mobil ini kan keadaannya siap dijual ya. Serta di sini menggunakan mesin 1KR DE DOHC 12 valve yang tenaganya 65 PS dan torsinya 86 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depannya
front wheel drive melalui transmisi apa? Manual transmisi 5 percepatan. Seperti ini, masuknya gampang sekali ya, pendek. Karena mobil ini kan hatchback kecil LCGC. Nah, saat Anda berada di interior Ayla tipe M ini rasanya sporty. Karena bagian bawahnya ini berwarna hitam. Dan atapnya berwarna krem. Jadi aura cerahnya, aura pengen mungkin agak kebut-kebutan sedikit, boleh lah ya. Tapi jangan terlalu kenceng ya. Ingat karena mobil ini LCGC. Nah, untuk posisi mengemudinya layaknya sebuah hatchback lagi. Bonet tidak terlihat di sini dan posisinya agak sedikit di bawah seperti ala-ala mobil sedan. Nah, karena saya biasa mengemudikan mobil pakai sedan ya. Jadi posisi paling enak sebenarnya seperti ini. Agak sedikit rebah. Untuk posisi kupling karena ini manual masih keinjek dengan full. Rem gas oke. Nah, untuk setirnya di sini dia tidak ada tilt maupun teleskopik. Ini fix ya. Berbeda dengan Ayla yang terbaru yang sekarang sudah bisa tilt steering. Untuk pengaturan jok, recline, maju mundur sudah ada secara manual. Tapi untuk naik turun tolong jangan punya imajinasi yang terlalu tinggi di mobil ini. Mengingat harganya berapa dan ini tipenya tipe apa. Nah, untuk menyalakan mobil tentunya masih menggunakan anak kunci seperti ini. Nah, ini sudah ada remote-nya ya oleh pemilik sebelumnya. Kita nyalain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Instrumen cluster di sini terbagi menjadi 3 termin. Di bagian kiri ini ada tachometer hingga 8000 rpm, di bagian tengahnya ada speedometer nggak kira-kira hingga 200 km per jam. Siapa yang berani mengemudikan mobil ini 200 km per jam, tolong tulis di kolom komentar. Ini Daihatsu sebenarnya terlalu over ya. Nah, di bagian kanannya ada layar untuk informasi display. Nah, di sini termasuk ada rata-rata berkendara lumayan lengkap ya, range, eco on, dan penunjuk kondisi BBM saat ini secara digital. Dan ada jam juga secara digital di bagian kanannya. Untuk setir, yang ini sudah dikasih cover oleh pemilik sebelumnya. Kalau mau diganti, ganti aja cover setirnya. Kalian bisa cek. Sekarang kayaknya sudah ada afiliasi, cek di keranjang ya teman-teman ya. Nah, di bagian kanan di sini ada untuk pengaturan lampu. Tentunya tidak ada auto. Di sini di bagian kirinya untuk pengaturan wiper depan ya. Jadi hanya wiper depan untuk Ayla tipe M ini. Untuk faktor hiburan lumayan untuk ukuran mobil seperti ini. Di sini ada audio, sudah bisa CD, ada radionya, ada USB-nya dan ada AUX-nya. Sebenarnya sudah disiapkan slot untuk Anda ganti menjadi dual din atau yang layar sentuh kekinian. Jadi Anda bisa ganti saja. Dan di sini ada pengaturan AC. Coba kita tes AC-nya apakah masih dingin. Wow. Luar biasa, AC-nya masih dingin ya. Di sini ada lampu hazard, suhu di sini ya, meskipun tidak ada displaynya, dan ada arah hisapnya mau dari luar atau dari dalam seperti ini. Ada satu buah untuk pengecasan dan juga di sini ada slot USB tipe A ya. 2 buah cup holder di tengah ini dan terdapat tuas transmisi yang 5 percepatan, 6 sama mundur. Dan rem tangan tentunya masih manual seperti ini. Joknya khas dari Ayla ya. Joknya ini dia tidak tebal tentunya, tidak dilapisi dengan kulit juga, dan pocong bagian depannya, tidak ada headrest yang terpisah. Untuk seatbelt ada airbag. Nah, untuk tipe M ini dia tidak ada logo airbagnya. Di bagian door trim kanan juga terdapat pengaturan untuk power window yang sudah sentral. Kalau nanyain material, dashboard sama door trimnya seperti apa, saya akan perlihatkan kepada kalian nih. Nah ya, ini LCGC, jadi lagi-lagi jangan berpikir disamakan dengan mobil premium. Tentunya semuanya hard plastik. Oke, kita masuk dulu ke dalam row kedua dari Ayla tipe M 2017. Ya, layaknya sebuah mobil kecil hatchback LCGC, tentunya tidak gede-gede amat ya. Untuk posisi duduknya di sini sebenarnya boleh dibilang tidak rileks banget, bahkan jauh dari kata relax. Di sini untuk legroom masih ada sisa ruang 8-9 jari. Ini posisi mengemudikan saya. Lagi-lagi saya biasa pakai sedan ya, jadi agak rebahan, makanya agak ngadungsuk seperti ini. Headroomnya masih ada sisa ruang sekitar 5-6 jari. Untuk paha tidak tersangga dengan baik, kurang panjang, dan posisinya agak sedikit tegak. Memang
untuk kelas LCGC masih oke lah ya, karena kan mobil ini peruntukan untuk dalam kota. Nah, kalau kita duduk di tengah seperti ini, posisinya hampir sama ya, tidak ada gundukan berarti dari bagian yang kita dudukin joknya. Namun di sini ada gundukan di bagian tengah, jadi agak sedikit ganggu aja ya. Nah, ketika kalian perempuan, mungkin kalau laki-laki nggak ada masalah, tapi ini agak sedikit ngangkang. Entah kenapa, padahal mobil ini front wheel drive, tapi tidak terlalu intimidatif saat Anda melakukan perjalanan jarak dekat. Cup holder ada di bagian depan dan di bagian kantung pintunya. Jadi untuk membawa minuman masih aman harusnya di sini. Oke, kita buka dulu bagian bagasinya. Untuk membukanya tentunya menggunakan mata kunci atau dari bagian depan. Saya praktekkan bagian depan ya, supaya agak capek. Nah, seperti ini bagasinya, tinggal dibuka saja. Jadi lebih safety, lebih ala-ala seperti mobil sedan ya. Oke, di bagian bagasi ini terdapat ruangan yang masih mumpuni ya, cukup untuk membawa barang harian Anda nih. Contohnya, saya taruh tas kamera saya, tas lempang ya, di sini masih masuk sekitar 7. Kalau kalian bawa koper, bisa masuk juga. Bawa barang harian masih oke. Untuk belanja mingguan ke mungkin belanjanya ke supermarket masih oke. Untuk harian ya. Di bagian bawahnya terdapat juga spare tire yang tentunya spare tire-nya di sini masih kaleng. Oke, karena pengen buru-buru ditutup, saya tutup. Yes, demikian video review kami tentang Daihatsu Ayla tipe M. Bagaimana menurut Anda? Apakah masih layak untuk kita gunakan di tahun ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa mampir juga ke video kami di media sosial lainnya. Ada di Facebook Reels, ada di Instagram, serta ada di TikTok. Kami ucapkan terima kasih juga pada Ravasya Motor Subang yang telah meminjamkan unit-unitnya untuk kami review. Halo, saya Mang Mul dari Ravasya Motor. Buat teman-teman yang mau beli mobil bekas berkualitas, datang saja ke Ravasya Motor Subang.